Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan saya Selma Yusniah. Dan terima kasih sudah mengunjungi video saya. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan model taba pada pembelajaran cerpen kelas 11 SMA. Sebelumnya, saya akan menerangkan sedikit tentang model taba. Model taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut terutama penekanan pada pemusatan perhatian guru. Teori taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Gimana? Makin penasaran kan dengan penerapannya? Langsung saja kita eksperimen. Dalam model taba terdiri atas seperangkat fase. Nah, dalam model taba ini ada 7 fase. Yang pertama yaitu menghimpun masalah. Yang kedua menyepakati masalah. Yang ketiga mengkategorikan masalah. Yang keempat menghayati masalah. Yang kelima menemukan data umum. Yang keenam menghimpun masalah. Dan yang ketujuh yaitu menyusun generalisasi. Dalam penerapan model taba ini saya menggunakan cerpen dengan judul Balada Tanah Sengketa yang ditulis oleh Miss Dianto. Saya memilih cerpen ini karena saya rasa cerpen ini cocok untuk dibelajarkan dalam model taba. Sebab di dalam cerpen ini tersimpan beberapa masalah yang terjadi di negara kita. Langsung saja kita langsung bahas satu persatu dari fase demi fase pada model taba. Fase yang pertama yaitu menghimpun masalah. Menghimpun masalah adalah langkah kedua setelah membaca. Tentunya kita akan harus membaca cerpen tersebut untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, menghimpun masalah ini merupakan sumbang saran dari siswa. Artinya, siswa menyampaikan gagasan atau pendapat tentang masalah yang terdapat di dalam cerpen. Proses ini, guru bertugas untuk memancing siswa agar dapat menghasilkan sumbang saran. Sebab kalau tidak seperti itu, ditakutkan akan terjadi kelas itu jadi sepi sekali. Begitu. Di dalam cerpen yang berjudulkan Sengketa Tanah Balada ini, saya menemukan 5 masalah yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Nah, jumlah masalah yang ditemukan ini sesuai dengan kekritisan siswa ya teman-teman. Semakin kritis siswa yang kita ajar, maka akan semakin banyak masalah yang mereka temukan. Di sini saya hanya mengambil contoh 5 masalah yang terdapat di dalam cerpen. Yang pertama yaitu Indonesia pernah mengalami perubahan massa dari Orde Lama ke Orde Baru yang berdampak buruk bagi sebagian masyarakat. Pertanyaan saya ini dibuktikan atau ada acuannya. Dibuktikan di dalam sebuah paragraf yang ada di dalam novel, di dalam cerpen, maaf. Bunyinya yaitu, Wa'atna sudah lama di PHK. Semenjak era Orde Baru berakhir yang mengakibatkan krisis ekonomi. Rupanya, fluktuasi ekonomi bangsa mengakibatkan penurunan pada kurva keuntungan Wa'atan. Di sini kan saya menemukan 5 permasalahan. Dan di 5 permasalahan ini pasti ada acuannya. Pasti ada sebuah paragraf atau mungkin itu percakapan yang bisa membuktikan bahwa 5 pertanyaan itu memang ada di dalam sebuah cerpen tersebut. Fase yang kedua yaitu pengelompokan data. Nah, pada tahap ini, guru dan siswa bersama-sama mengelompokkan data yang sudah ada menjadi 2 kelompok data. Tahap ini bertujuan untuk memfokuskan pikiran siswa yang agar tidak berkembang kemana-mana, artinya tidak ngambang ya, begitu. Nah, selain itu juga bisa berpengaruh untuk siswa memahami sebuah cerpen tersebut. Tadi kan sudah ditemukan ada 5 permasalahan. Nah, 5 permasalahan ini kita kelompokkan lagi menjadi 2 kelompok. Di sini saya membagi 2 kelompok itu. Kelompok yang pertama saya beri judul calon pejabat negara yang serakah. Nah, yang kelompok kedua saya beri judul rakyat Indonesia yang sengsara dan kurang pintar. Dalam pembagian 2 kelompok ini kita sesuaikan ya teman-teman. Maksudnya di sini kan tadi sudah menemukan 5 pertanyaan. Nah, ini kita golongkan. Kira-kira dari 5 pertanyaan ini, itu apa sih tema yang bisa diambil dari kelima permasalahan ini? Kalau di punya saya, maksudnya saya menganalisis cerpen Balada Tanah Sengketa ini dari 5 pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang menurut saya itu lebih kepada rakyat Indonesia yang sengsara dan kurang pintar. Temanya seperti itu. Dan yang kedua itu lebih kepada calon pejabat negara yang serakah. Fase yang ketiga yaitu menamai kategori.
Menamai kategori adalah memberi nama pada masalah kelompok data yang sudah dikelompokkan menjadi dua. Tadi kan kita sudah mengelompokkan 5 masalah tadi, kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Nah, setelah kita jadikan menjadi 2 kelompok, kemudian kita menamai 2 kategori tersebut. Tujuan dari penamaan kategori adalah untuk merumuskan tema yang sesungguhnya. Tema yang sudah dirumuskan nantinya akan dijadikan materi pembelajaran dalam pertemuan saat itu. Setelah saya menemukan 5 permasalahan di dalam cerpen ini, saya menyaringnya kembali atau saya menamai kategorinya untuk menemukan tema yang sesungguhnya. Saya menemukan 5 tema. Yang pertama yaitu sikap calon pejabat negara, yang kedua keadaan perkampungan Indonesia yang krisis dan miskin, yang ketiga nasib rakyat Indonesia, yang keempat perilaku orang terhadap rakyat Indonesia, dan yang kelima hukum yang tidak adil. Selanjutnya ada fase yang keempat yaitu menganalisis data. Menganalisis data adalah langkah selanjutnya dari penamaan masalah yang bertujuan untuk merumuskan tema. Artinya, sebelum siswa sudah dapat merumuskan tema yang terdapat di dalam cerpen, kemudian ada tahap ini. Nah, rumusan-rumusan yang sudah dihasilkan akan didiskusikan. Kemungkinan-kemungkinan tema yang akan muncul dari jawaban siswa ada 3 yang saya temukan. Yang pertama, tema yang diangkat yaitu kerakusan calon pejabat yang tidak memperdulikan rakyatnya. Yang kedua, ditemukan 2 tema. Yang pertama, calon pejabat negara yang serakah dan nasib rakyat yang miskin dan sengsara. Yang ketiga, yaitu calon pejabat negara tidak mau memperhatikan nasib bangsa, hanya mementingkan diri sendiri sehingga Indonesia miskin dan menimbulkan kesengsaraan pada rakyatnya. Kemudian fase yang kelima, yaitu menghimpun data-data penunjang. Tahap ini merupakan tahap penggiringan siswa lebih kritis lagi dalam berpikir. Caranya yakni guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang diawali dengan tanya mengapa. Ini dimaksudkan agar jawaban-jawaban siswa itu lebih detail. Jawaban yang detail melatih siswa lebih kreatif dan tentunya bersikap kritis. Saya sudah menyiapkan 2 pertanyaan, yaitu mengapa penulis memilih tema keserakahan pejabat dan kesengsaraan rakyat, dan yang kedua, mengapa penulis peduli sekali dengan keadaan yang terjadi di bangsa ini. Fase yang selanjutnya, yaitu fase nomor 6, adalah penggeneralisasian data. Tahap ini adalah tahap penyimpulan data yang sudah dikumpulkan sehingga bisa dianalisis, sehingga menghasilkan satu putusan yaitu tema yang ditemukan. Secara garis besar, tema yang diangkat dalam cerpen ini yaitu nomor 1, pejabat negara yang serakah. Landasan tumbuhnya ada pada beberapa percakapan yang terdapat di dalam cerpen. Kemudian tema yang kedua yaitu nasib rakyat yang sengsara. Tentunya pasti ada acuan yang membuktikan bahwa memang benar ada tema yang seperti itu di dalam cerpen. Nah, demikian deskripsi model pembelajaran Taba untuk pembelajaran cerpen di SMA. Dengan penerapannya yang sudah saya paparkan tadi, saya harap paparan-paparan di atas bisa dipraktikkan langsung di dalam kelas, sehingga tidak sekedar wacana di atas kertas. Sekian dari saya sangat memohon maaf atas segala kekurangan atau kurang jelasnya saya di dalam menjelaskan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.